Garut, kota kecil di Jawa Barat yang selama ini dikenal dengan keindahan alamnya, produk khasnya seperti dodol dan jaket kulit, kini sedang menghadapi perubahan besar. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan mal di kota ini semakin marak. Tapi, apakah ini pertanda perkembangan atau justru tantangan baru bagi masyarakat lokal? Selamat datang di Mengunyah Fenomena Sosial, di mana kita akan menjelajahi kekayaan budaya dan dinamika sosial di Kabupaten Garut melalui lensa sosiologi. Ibu kota Garut dengan keindahan alamnya dan tradisi yang kental menjadi tempat yang sempurna untuk memahami fenomena sosial yang berlangsung di sini. Fenomena sosial adalah peristiwa atau proses yang terjadi di dalam masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Fenomena ini bisa berupa perubahan sosial, gerakan sosial, atau bahkan konflik sosial. Memahami fenomena sosial sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana masyarakat berfungsi dan berubah. Fenomena pembangunan mal ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal bagaimana hal ini mengubah kehidupan masyarakat dan nilai-nilai sosial. Apakah kalian pernah memperhatikan bagaimana mal atau pusat perbelanjaan modern kini menjamur di berbagai sudut kota? Dalam 5 tahun terakhir, Garut telah menjadi magnet bagi pengembang properti. Beberapa mal besar telah dibangun, menawarkan gaya hidup modern kepada masyarakat. Pusat perbelanjaan ini tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga menjadi hiburan bagi keluarga. Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan mal di Garut telah menjadi bagian dari perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Ramayana, Ciplaz, dan City Mall kini menjadi destinasi favorit untuk belanja, hiburan, bahkan rekreasi. Lalu, apa yang mendorong maraknya pembangunan mal ini? Ada beberapa faktor utama seperti pertumbuhan ekonomi lokal, perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih urban, kebutuhan akan fasilitas modern, dan tentu saja investasi besar dari para pengembang. Namun, di balik kilau modernisasi ini, muncul berbagai pertanyaan. Bagaimana dengan pasar tradisional? Bagaimana dengan UMKM lokal? Fenomena ini memiliki dua sisi, dampak positif dan negatif. Pertama, dampak positif dibangun mal ini, mal akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, terutama di sektor retail dan jasa. Kedua, masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah ke barang modern dan kebutuhan sehari-hari. Ketiga, aktivitas ekonomi lokal pun meningkat. Tapi, tidak bisa dipungkiri, ada dampak negatif yang signifikan. Pasar tradisional dan UMKM lokal kini harus bersaing dengan toko modern di dalam mal, yang seringkali menawarkan harga lebih murah dan kenyamanan lebih tinggi. Pembangunan mal yang masif juga menimbulkan dampak lingkungan, seperti kemacetan dan polusi. Jika kita lihat dari teori sosiologi, fenomena ini bisa dianalisis dari berbagai sudut pandang. Menurut Emil Durkheim, mal menciptakan keteraturan sosial baru sebagai simbol modernisasi. Namun, Karl Marx melihatnya sebagai bentuk konflik kelas, di mana pemodal besar mendapatkan keuntungan sementara pedagang kecil terpinggirkan. Sedangkan Max Weber melihat mal sebagai contoh rasionalisasi modern, tetapi juga memperingatkan tentang resiko masyarakat yang terjebak dalam kandang besi, di mana nilai-nilai tradisional tergantikan oleh sistem yang impersonal. Di sisi lain, fenomena ini juga berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang lebih besar, seperti kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dengan kenaikan PPN menjadi 12%, harga barang mal pun meningkat, yang bisa menekan daya beli masyarakat, terutama mereka dari kelas menengah ke bawah. Bagi sebagian besar masyarakat, ini adalah tantangan baru. Mereka harus memilih antara gaya hidup modern yang lebih mahal atau kembali mendukung pasar tradisional. Fenomena pembangunan mal di Garut mencerminkan perubahan sosial dan ekonomi yang kompleks. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan kemajuan modern dengan menjaga nilai-nilai lokal yang sudah ada. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencari solusi. Renovasi pasar tradisional agar lebih nyaman, promosi melalui media sosial, dan zonasi pembangunan mal adalah beberapa langkah yang bisa diambil. Selain itu, kampanye seperti belanja lokal juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung pasar tradisional. Kita memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ini. Dukunglah UMKM dan pasar tradisional untuk mempertahankan kekayaan lokal kita. Pemerintah daerah juga harus lebih bijak dalam mengatur pembangunan agar tidak mengorbankan nilai-nilai lokal. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar penonton perubahan, karena masa depan Garut ada di tangan kita semua.